Yo guys, selamat datang di channel Sob Elar Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD jilid 14 part 4, sekaligus penutup dari seri jilid 14. Sebelum ke video, saya ingin meluruskan sesuatu ya. Bagi kalian yang mungkin juga membaca novel High School DxD, mungkin kalian akan menemukan banyak sekali adegan yang saya skip. Ya tujuannya apa? Ya ada beberapa alasan sih. Yang pertama, ya kalau saya buat semua kata-kata itu dalam video, ya sama aja saya copy paste dong. Terus kreatifnya apa? Coba saya. Udah mah videonya gini kan. Makanya saya skip beberapa adegan yang terasa hanya talking-talking saja. Dan juga saya tambahkan komentar-komentar saya ke video. Masalah menarik atau tidak ya kalianlah yang menentukan. Yang kedua, durasi. Ya kalau saya tulis semua isi novel tanpa di-cut, mau seberapa lama ini video? Dan kebanyakan talking-talking yang notabene melawak. Sementara saya kan kurang lucu gitu kan. Lalu untuk yang minta link itu, mungkin saya tidak bisa memberi link karena alasan tertentu. Mohon dimaklum ya. Dan ya in manga ataupun link novel ataupun link anime itu sudah banyak sekali bertebaran di internet. Gampang kok nyarinya guys. Oke, cukup sampai di sini aja. Langsung aja, let's begin. Sore harinya, setelah penyerangan, klub penelitian gaib bersama para OSIS berkumpul di aula. Dan beberapa OSIS juga bersiaga di beberapa tempat. Di sini, Tsubaki menjelaskan kalau perbaikan sekolah akan segera dilakukan. Dan juga pencarian para penyerang sedang dilaksanakan oleh 3 ras. Oh ya, Sona juga menjelaskan kalau semua manusia yang terlibat akan dicuci otaknya. Tepatnya ingatan mereka akan diganti. Jadi, menurut mereka yang diserang itu, mereka bukanlah diserang penyihir, melainkan diserang oleh teroris. Dan alat yang dipakai itu adalah milik Azazel. Wih, mantap sensei. Lalu, rapat dimulai. Issei menjelaskan kalau yang jadi target mereka adalah keluarga Phoenix. Bukan hanya Raphael, tapi semua yang berhubungan dengan keluarga Phoenix juga menjadi target mereka. Tapi di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Rosewise ditelepon oleh neneknya dari desa. Dan ternyata Rosewise mengirim sebagian gajinya pada neneknya itu. Semua orang makin kagum dengan Rosewise. Lalu, setelah selesai menelpon, Rosewise kembali rapat. Dan ternyata dia diberitahu kalau ada pengkhianat di antara 3 ras. Dan pengkhianat itu ada di antara keluarga Gremory, keluarga Citri, atau mungkin Raphael, atau Irina, ataupun Azazel. Mendengar hal itu, semua orang terkejut, khususnya Saji. Dan sesaat kemudian, Kusaka mendapat kontak dari para penculik. Singkat cerita, pada malam hari, mereka datang ke stasiun. Lalu di sini, Sona lah yang menjadi pemimpin mereka. Wait, bukan saya. Dan di sini, si ketua pintar kita langsung membuat berbagai macam rencana agar dapat dia gunakan dengan sangat baik ke depannya. Lalu Sona memperkenalkan beberapa bedak baru miliknya yang merupakan Knight yang berpakaian seperti Grim Reaper. Dia bernama Benia. Lalu Pion yang bernama Rugal, seorang pria kekar berotot. Lalu Benia membuka topengnya dan menunjukkan wajah gadis kecil yang agak mengantuk. Ternyata dia adalah iblis campuran antara Grim Reaper dan manusia. Jadi dia itu half Grim Reaper. Half lagi. Dan ternyata dia juga penggemar dari Oppai Dragon. Wow, saya jadi punya 2 penggemar nih, yaitu Levi dan juga Benia. Dan Benia berjaga bersama Rugal di luar. Singkat cerita, tim Akademi Kuwo pergi ke lantai bawah menggunakan lift. Ya karena panjang, saya sebut aja tim Kuwo ya di sini. Dan saat mendekati tujuan, aura jahat muncul. Sontak, tim Kuwo langsung memakai formasi bertarung. Dan saat pintu dibuka, benar saja, ada banyak sekali penyihir yang menghadang mereka. Lalu Issei berteriak dan bertanya di mana lokasi para juniornya. Dan di sini, salah satu penyihir mulai toksik. Hal itu membuat Issei kesal. Tak lama, semua penyihir yang ada di tempat itu membuat sebuah lingkaran sihir di jari mereka. Itu adalah mantra serangan. Dan di sini dimulailah pertempuran antara penyihir melawan iblis.
Dan seketika, puluhan serangan berelemen api, air, angin, es, cahaya, kegelapan dihempaskan ke arah tim Kuoh. Juga beberapa monster melangkah ke arah mereka. Lalu, di tengah gempuran kekuatan itu, Sona menyemangati timnya. Di sini, yang pertama maju adalah Xenovia. Dia mementalkan semua serangan yang mengarah padanya dan membuat ledakan yang sangat besar. Diikuti oleh serangan dari Rosewise, membuat para monster musnah. Lalu Yura, yang merupakan benteng keluarga Citri, membuat sihir pelindung untuk mentangkis semua serangan yang mengarah pada tim Kuoh. Ternyata itu adalah secret gear buatan yang mereka bicarakan tempo hari. Di sini, para penyihir panik. Mereka yang tadinya toksik mulai pucat. Ya karena serangan mereka sama sekali tidak mempan pada tim Kuoh. Ya iyalah, baru 3 orang bertindak, serangan mereka patah total. Lalu Issei dengan arahan dari Sona memberikan gift pada teman-temannya. Kalau kalian lupa apa itu gift? Gift adalah kemampuan untuk memperkuat serangan dari teman. Oke, lanjut. Dan di sini Issei mensummon Ryuten Maru, yaitu kapal melayang miliknya, dan mulai mengisi kekuatan gift-nya sekali lagi. Di sisi lain, Meguri yang merupakan knight keluarga Citri juga mulai beraksi. Di sisi lain, Irina juga masuk ke mode tempur dan menembakkan laser-laser bertubi-tubi. Dan Saji menangkap para penyihir dengan api Fritra miliknya. Dan saya merasa ini bukan pertempuran anjir, tapi pembantaian penyihir. Aduh, bacot doang nih penyihir. Oke, lanjut. Para penyihir kerepotan karena kekuatan itu. Mereka terus melemah karena energinya disedot oleh Saji. Dan tali itu tidak dapat diputuskan meskipun mereka sudah memakai sihir. Lalu Issei mentransfer kekuatan pada tali Saji. Dan tali itu dihubungkan ke tubuh Rosewise, membuat energi Rosewise meluap-luap. BTW ya, ini yang memerintahkan semua tim bergerak itu Sona. Terlihat jelas kecerdasan yang dimiliki oleh ketua OSIS Citri di sini. Di sisi lain, para penyihir mulai lemas karena kekuatan yang mereka miliki terus disedot oleh Saji. Padahal ya, Akeno, Tsubaki, dan Sona belum menyerang loh. Tapi mereka sudah kewalahan gini, aduh. Tapi beberapa penyihir yang masih sehat walafiat menyerang Xenovia memakai Chimera. Ada tiga jenis dari itu. Pertama, burung gede, lalu kura-kura gede, yang terakhir adalah ular gede. Tapi ya percuma, sekali getok mati itu para Chimera oleh Xenovia. Para penyihir makin melongo, dan saya makin yakin penyihir ini banyak omong doang. Lalu penyihir menembakkan Xenovia dengan puluhan bola api. Di sini, Xenovia mulai kesulitan. Tapi dengan sigap, Sona menyuruh Xenovia memakai kemampuan Excalibur Ruler. Xenovia sempat bingung. Tapi dengan penjelasan dari si pintar Sona, Xenovia langsung memakai kekuatan ruler dan berhasil. Dan para penyihir mulai menyadari betapa berbahayanya otak Sona yang encer. Jadi mereka mulai menarget Sona. Serangan dilancarkan tepat ke arah Sona. Tapi ya Sona santuy karena para bidaknya melindungi dirinya. Anjir, ini ketua yang bisa melawan Raja Naga emang greget lah. Lalu para penyihir mencoba berbagai cara sampai membuat sihir elemen tanah yang memunculkan batu sangat besar. Tapi ya tetap aja percuma. Di sana ada Akeno memakai kekuatan Dragon Lightning, menghancurkan batu itu. Sekaligus membantai para penyihir sambil tertawa jahat. Ara-ara gitulah ngomongnya. Lalu melihat Akeno yang terbang tanpa pengawalan, para penyihir merasa itu kesempatan mereka dan menembakkan panah cahaya ke arah Akeno. Ya tapi kalian bisa nebak lah. Ya percuma anjir, Akeno memakai sihir untuk menangkis semua serangan itu. Dan sedetik kemudian, para penyihir yang menyerang tadi musnah oleh serangan api dan es dari Akeno. Lalu Issei memberikan gift pada Tsubaki. Di sini, Tsubaki mengeluarkan kekuatan gila yang memunculkan es raksasa dan menutupi sepertiga ruangan. Dan serangan itu dilancarkan pada para penyihir, membuat para penyihir menjerit. Dan seketika, suara jeritan itu menghilang. Para penyihir dari golongan pertama sudah dihabisi. Aduh, pantas lemah. Ini penyihir receh tuh. Lalu sekarang, penyihir yang cukup kuat muncul, membuat Sona menghela napas jengkel. Tapi dengan arahan dari Sona, para penyihir itu pun ikut kalah. Dan di sini, Sona mulai memuji betapa hebatnya kekuatan keluarga Gremory. Itu tuh, mereka belum full power karena Drake masih tidur dan Kiba sedang pergi bersama Rias. Akan sangat gila jika mereka sudah full power dan juga memakai otak Rias untuk dikombinasi. Tentu hal itu akan membuat para bidak keluarga Citri takut untuk melawan keluarga Gremory lagi. Mereka belum pernah bertanding ya, so saya nggak tahu gitu kan. Oke lanjut.
Di sini, para penyihir mulai mengangkat tangan, tapi seketika lingkaran sihir putih muncul, membawa tim Kuo pergi ke suatu tempat berwarna serba putih, seperti tempat Issei dan Seraorg bertarung dulu. Tak lama muncul seorang berbadan super tinggi, lalu Raphael memanggil nama Issei. Di sini, Gasper pingsan dan dia digendong oleh Koneko. Terlihat, Raphael dan Koneko baik-baik saja, sementara Gasper, dia dipukuli habis-habisan oleh para penyihir itu. Ya, karena dia itu terus ngotot ingin melindungi wanita di belakangnya. Di sini, semua orang sangatlah marah. Lalu orang itu mulai mengoceh, ya kalau alasan dia melakukan penyerangan ini adalah untuk menguji para iblis muda, karena mereka sedang gabut. Dan di sini juga, dia menjelaskan kalau cara membuat air mata Phoenix adalah dengan memakai cloning dari iblis kelas tinggi. Oh ya, ini sedikit info ya. Jadi, saat Issei dikabarkan mati dulu, kan Beelzebub dan keluarga Gremory tahu tuh bahwa tubuh Issei hancur. Jadi mereka berencana untuk membuat Issei yang baru, memakai teknologi iblis. Intinya, iblis itu punya sebuah teknologi yang dapat memperbanyak seseorang gitulah intinya. Oke lanjut. Lalu, si pria misterius itu, karena dia sangat gabut, jadi dia memanggil lingkaran sihir berwarna hijau gelap dan memunculkan naga legendaris dari dalamnya. Naga itu bernama naga jahat Grendel. Bisa dibilang, dia adalah ras Dragonoid. Ya, seperti inilah tampilan kasarnya nih. Gini. Pria itu menyuruh tim Kuo untuk melawan makhluk itu. Dan dia menonton sambil minum kopi. Naga itu sangatlah besar. Ukurannya sama dengan Tanin. 10 meter lah kurang lebih tingginya. Lalu naga itu mulai terbang ke arah mereka sambil tertawa jahat. Lalu Issei dengan segala cara memanggil Draig untuk membangunkannya. Tapi kalian tahu jawaban Draig? Oni-chan, dah membangunkanku. Itu kata-kata si Draig. Aduh. Hal itu membuat Issei dan semua orang terkejut. Lalu Draig melanjutkan kalau dirinya adalah bayi naga yang bernama Draig-chan. Draig-chan. Dan ternyata Draig menjadi seperti itu karena dirinya terlalu banyak memakai kekuatan naga. Lalu Asia melangkah ke depan dan memanggil seekor naga raksasa dengan sisik emas bersamanya. Itu bernama Fafnir. Ya, kalau kalian ingat, itu adalah balance break milik Azazel, yang sekarang jadi milik Asia. Wow. Dan ternyata nih guys, Fafnir ini membuat perjanjian dengan Asia dengan bayaran celana dalam Asia. Ada ini raja kok mesum gitu kan. Dasar high school DxD. Ada. Di sisi lain, ada info menarik tentang Vali. Ingat saat saya bilang para senior Issei menyuruh Issei meledek Vali dengan sebutan Kaisar Naga Bokong. Yap, tepatnya Vali mendapat kekuatan dari Bokong. Ada ini Raja Naga, yang satu opai, yang satu bokong, yang satu sempak. Coba, saji apa ya? Penasaran saya. Lalu, setelah si mesum Fafnir ini diberi celana dalam Asia, dia menembakkan cahaya emas ke arah tangan Issei. Hal itu membuat Draig bangun. Hore, Draig bangun. Welsh Dragon, balance break, scale mail, teriak si Draig. Lalu Issei langsung berjalan ke arah Grendel. Dan ya, di sini saya heran. Si Grendel sabar amat menunggu adegan mesum barusan. Apa benar dia naga jahat gitu kan? Lalu dia mulai toksik dan iri terhadap julukan Draig yang disebut-sebut sebagai naga surgawi. Dan di sini dimulailah pertarungan one by one Issei melawan Grendel. Lalu Issei dan Grendel mulai melesat ke arah mereka masing-masing dan Issei memakai Triana Benteng. Issei memukul tepat di wajah Grendel dan membuat Grendel terpental beberapa meter. Tapi Grendel menghina Issei ya karena pukulannya itu sangatlah lemah katanya. Mendengar ejekan itu, Draig menjadi marah dan menyuruh Issei berpromosi ke Triana Queen. Issei pun merapal mantra dan berubah menjadi Queen. Lalu Grendel melesat ke arah Issei dengan cakarnya. Tapi Issei mengelak dan membalasnya dengan memukul wajah Grendel. Tapi serangannya tidak mempan. Grendel tidak bergeming. Dan Issei mengambil step mundur. Di sisi lain, Grendel menembakkan bola api raksasa ke arah Issei. Issei menghindar ke arah samping. Tapi sedetik kemudian Grendel sudah berada di depannya. Dan pukulan telak didaratkan kepada Issei. Membuat semua tubuh Issei kesemutan. Tidak berhenti sampai di situ, Grendel membanting Issei ke tanah dan menggerakkan kakinya untuk menginjak Issei. Tapi Issei berguling untuk menghindar, lalu berdiri dan menendang dagu Grendel sambil dibus 20 kali oleh Draig.
Tapi serangannya tidak mempan, lalu Issei dipukul hingga menghantam ke ujung arena. Dan di sini, Grendel mulai tertawa bahagia, lalu Issei melesat dengan kecepatan Ascalon di tangannya. Tidak tinggal diam, Grendel menembakkan 3 bola api ke arah Issei. Namun Issei dapat menghindarinya dengan mudah. Tapi dengan Sonic Impact Booster dan Ascalon di tangan kanannya, Issei memukul telak di perut Grendel, membuat Grendel terbatuk darah. Grendel tumbang untuk sesaat. Tapi sebentar lagi, dia mulai bangun. Di sini Issei mulai berkeringat karena pukulan terkuatnya yang bahkan tidak mampu menumbangkan Grendel. Lalu Grendel menembakkan bola api raksasa ke arah tim Kuoh. Di sini Issei kesal karena ya si sialan ini katanya mau 1 versus 1, tapi dengan mudah tim Kuoh menghancurkan serangan dari Grendel tersebut. Lalu Sona dengan tenang mengatakan kalau dia mengingkari janji untuk 1 versus 1. Jadi semua orang akan bekerja sama untuk mengalahkannya. Di sini Issei pun setuju, begitupun tim Kuoh. Lalu Grendel mulai melesat lagi ke arah Issei. Seketika Gasper terbangun dan menghentikan pergerakan dari Grendel. Lalu di sini pria misterius menyuruh Grendel berhenti. Ya karena dia itu masih belum stabil katanya. Buset, berarti Grendel masih bisa lebih kuat lagi dari sekarang. Mantap. Dan seketika Grendel menghilang dari lingkaran sihir miliknya. Lalu si pria misterius itu menunjukkan wajahnya dan menyebutkan namanya. Ternyata dia adalah Euclid Luci VG. Susah namanya. Ternyata dia adalah adik dari Grevia. Oh, jadi sekarang udah ketahuan nih siapa pengkhianatnya. Tak lama, ruangan itu mulai runtuh. Memikirkan mereka dalam bahaya, Sona memerintahkan mereka untuk mundur, memakai lingkaran sihir. Lalu mereka pun diteleport ke luar stasiun dan beristirahat. Lalu Raphael memberikan teh hangat untuk Issei. Hore! Lalu Raphael mulai curhat pada Issei tentang betapa kagumnya dia pada Issei. Ya karena Issei itu lelaki jujur yang berpandangan lurus. Dan dia merasa sangat bahagia saat tahu kalau dirinya menjadi manajer Issei. Issei juga bahagia sih. Tak lama Rizal muncul sambil menanyakan kondisi Raphael. Jujur saja, kau itu telat kakak, ucap saya. High School DxD Jilid 14 ditutup dengan Azazel, Kiba, dan Rias yang sedang ada di dalam mobil daerah Romania. Azazel menerima kabar kalau Jepang sudah kacau dan kemunculan adik Grevia bersama Grendel merupakan kabar yang sangat mengejutkan. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.